sekarang ni ringgit Malaysia sudah mencecah angka 4,000 lebih. Si Kasim tu sampai kirim duit ke kampung untuk buat rumah. Terus? Macam mana nasib kita warga negara Indonesia kalau ringgit tu mencapai 5,000 lebih? Ini tak bisa. Kita mesti ikutkan si Kasim selamat. Selamat dulu. juga hidup kita kan. Sekarang RM1 udah tembus 4.000. Masih worth it gak ya liburan ke Malaysia? Dulu kurs ringgit cuma 3.300 sampai 3.500. Sekarang jadi 4.000. Artinya harga-harga di Malaysia otomatis kelihatan lebih mahal buat turis dari Indonesia. Contohnya, makan di resto biasa 10 hingga 15 ringgit. Itu berarti sekitar 40 hingga 60 ribu rupiah. Dibandingkan makan dengan Jakarta yang hampir sama aja. Hotel budget 100 ringgit per malam kurang lebih 400 ribu. Kalau di Jakarta harga segitu dapatnya juga mirip, kadang lebih murah di Malaysia kalau yang dekat dengan pusat kota. Nah, buat orang Indonesia, efek buruknya jelas. Liburan atau kuliah di Malaysia jadi lebih mahal. Tapi ada sisi baiknya juga. Misalnya, pekerja migran kita kirim uang ke kampung halaman, nilainya lebih gede dalam rupiah. Dari sisi orang Malaysia, ringgit yang lebih kuat bikin mereka lebih murah belanja barang impor atau libur ke Indonesia. Tapi ada ruginya juga, karena wisatawan Indonesia bisa mikir jadi 2 kali buat datang ke Malaysia, dan ini bisa ngurangin pemasukan sektor pariwisata Malaysia. Tapi walaupun kurs naik, Malaysia tetap jadi destinasi value for money karena transportasi publik tertata rapi di sini. Banyak destinasi gratis, misalnya KLCC Park, Pasar Seni, dan juga Batu Cave. Kuliner halal gampang banget ditemuin, dan tiket pesawat dari Indo sering ada promo juga. Jadi worth it gak ya liburan ke Malaysia sekarang? Menurutku masih worth it sih, asal pintar atur budget. Kalau menurut kalian, dengan 1 ringgit sudah 4.000 rupiah, masih oke gak ya liburan ke Malaysia? Komen ya. Baru sebulan di Malaysia, nilai rupiah makin gak ada harganya. Pasti lu nanya, Bang, kenapa sih bisa begitu? Jadi, salah satu alasannya adalah karena Indonesia punya utang luar negeri yang lebih gede. Dan mayoritas dibayar pakai dolar. Nah, karena banyak butuh dolar, jadi permintaan dolar naik. Otomatis rupiah turun. Sementara Malaysia mereka jaga utang lebih terkendali dan ekspornya juga kuat, jadi ringgit lebih stabil. Kemudian Malaysia juga punya cadangan devisa yang lebih tinggi per kapita, dan suku bunga mereka juga sering lebih menarik buat investor. Jadi kalau ditanya, terus investor asing milih kemana bang? Ya jelas lebih milih ke Malaysia karena iklim ekonominya dianggap lebih aman. Jadi, bukan cuma soal angka, tapi juga soal kepercayaan. Gimana menurut kalian? Apa yang bisa Indonesia benahi biar mata uang kita nggak lemah terus? Tulis dong di kolom komentar. Terima kasih Malaysia, karena hari ini aku sudah terima gajian. Aku kerja banting tulang setiap hari. Alhamdulillah di Malaysia ini memang mungkin rezeki aku ya. Jadi hari ini aku sudah terima gajian, geng. Sudah terima gajian untuk bulan kemarin. Alhamdulillah banget ya. Di sini saya mau kira 1, 2, 3, 4. Ya silakan kalian mau bilang saya sombong ataupun pamer, tergantung kalian. Kalau bisa berpikir lebih bijak, lebih positif, insya Allah ini menjadi lebih baik ya. Ini hanya untuk orang yang bisa mengerti lah ya. Jadi saya pamer saya gaji besar ataupun kecil, itu masih ada orang yang gaji lebih besar. Saya kecil, masih ada yang lebih kecil. Yang kecil kita jadikan orang yang untuk bisa bersyukur, yang lebih tinggi dari kita untuk bisa menjadikan motivasi. Maka ini jadikanlah motivasi ya, bahwa saya terima kasih sebagai personality saya, sebagai personal ya. Saya mengucapkan terima kasih untuk Malaysia, yang dimana tempat dimana saya cari rezeki. Bahkan saya harus jaga lingkungan, jaga tali silaturahmi, jaga antar orang Malaysia, orang Indonesia ya, sesama TKI ya, saling jaga geng, saling menghormati apapun itu ya. Kita sebagai kuli bangunan ya, kita sadar diri lah ya. Jadi semuanya di sini fokus aja cari uang, kerja yang betul di sini tempat yang betul ya. Udah ya, nggak akan ada yang kacau ya. Semua punya resiko masing-masing, semua punya tanggung jawab masing-masing. Apa yang dilakukan punya resiko masing-masing, tanggung sendiri-sendiri. Itu saja geng ya. Gila. Hari ini 1 ringgit 3.900. Hancur bos. Untuk orang Malaysia yang lihat ini, tak payah tengok video ini sampai habis. Terus dia packing barang, lepas itu pergi ke Indonesia. Confirm semua murah. Kenapa sih sampai bisa kayak gini? Ini karena belanja populis yang membengkak. Misalnya, program makan bergizi gratis. Di tahun pertama, program ini berpotensi tembus 171 triliun. Terus yang lain, Kabinet Pemerintah Indonesia yang baru, itu ada 48 menteri, ada 20 wakilnya. Ini udah besar,
boros, terus ritmenya juga belum jelas. Selain itu, DPR mau BI ikut ngejar pertumbuhan ekonomi sebanyak 8%. Bagus, tapi ini nimbulin kekhawatiran terkait dengan independensi BI itu sendiri. Jadi apa? Adanya kombinasi defisit yang besar ditambah potensi cetak uang, ini bisa naikin risk premium rupiah. Sebaliknya, di samping rupiah yang melemah, kebijakan-kebijakan yang dibuat di Malaysia buat ringgit semakin kokoh. Misalnya, reformasi subsidi bahan bakar. Bahan bakar RON 95 untuk kelompok T20 akan dicabut mulai pertengahan 2025. Ini bisa menekan defisit tanpa banyak drama. Terus ada juga agenda good governance. Budget di 2025 itu menekankan efisiensi layanan publik dan penguatan lembaga anti korupsi. Terus di samping itu, adanya lonjakan FDI di sektor teknologi. Misalnya di industri semikonduktor, AI, data center. Ini memperbesar permintaan falas pro ringgit. Terus juga ini didukung sama stabilitas kabinet Anwar Ibrahim selama beberapa tahun belakangan ini yang bisa memberi kepastian terkait kebijakan-kebijakannya. Intinya apa? Di saat Indonesia menambah belanja tanpa basis pendanaan yang jelas, modal global akan lebih memilih Malaysia yang bisa menunjukkan disiplin dan reformasi yang konkret. Kalau menurut kalian gimana? Apa yang bikin rupiah melemah saat ini? Tulis di kolom komentar. Coba kita lihat data. Saya agak worry nih Pak, lihat data nilai tukar kita terhadap US dollar selama 20 tahun. Jadi stabil melemah ini Pak arahnya. Sementara indikator yang Bapak gunakan dalam hal nilai tukar selalu menggunakan volatilitas. Gejolak rupiah pada angka tertentu. Ya gejolak terus, tapi gejolaknya makin lama makin melemah Pak. Kita bandingkan nilai tukar kita dengan misalnya ringgit, dengan uang Thailand, dengan uang apa misalnya, atau di antara G20. Seperti ini juga nggak? Kalau terhadap semua mata uang nilai rupiah kita seperti ini, kan ada sesuatu Pak Gub. Tahun lalu waktu kami membahas dengan Komisi 11 DPR RI, pada waktu itu kita pandang rata nilai tukar tahun 2025 itu cukup realistis pada ratanya 15.285 waktu seperti itu. Pada waktu kita juga tidak tahu 2 April ada kebijakan tarif yang sangat tinggi sehingga kemudian rupiah bahkan di offshore sudah 17.000 sehingga kami harus melakukan intervensi yang dalam jumlah yang besar terutama di offshore non-delivery forward maupun domestik. Kabar gembira buat para perantau yang berada di negara Malaysia karena sekarang ringgit lagi naik-naiknya. Saya pribadi senang banget dan gong sih menurut saya karena 1 ringgit sudah mencapai 4.000 rupiah. Berarti 250 ringgit ini sudah mencapai 1 juta guys. Ternyata ini kabar baik juga buat kalian semua para perantau yang berada di negara Malaysia. Sekarang buru-buru buat kalian yang mau kirim ke kampung halaman, gas. Segitu aja infonya dari saya. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye. Yelah, ringgit naik, warga Malaysia ramai-ramai tukar uang ke rupiah untuk liburan ke Indonesia. Katanya negara Indonesia mau bersaing sama negara lain. Kalau begini mah bukan bersaing, ini mah besulam. Kalau nilai tukar mata uang Indonesia rendah, gimana mau bersaing ini? Ya deh, bingung gua. Ini kebanyakan ngurusin MBG sih. Ya ilah, madet banget loh. Solusinya bagaimana kalau udah begini? Berak, sekebon, cebok, sendok. Hehe, madet banget loh. Pemirsa, dalam beberapa tahun terakhir Malaysia mengalami perubahan struktural yang cukup signifikan, terutama terkait fondasi ekonomi dan daya tarik investasi. Berdasarkan data dan grafis terbaru, terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan bahwa ekonomi Malaysia sedang bergerak ke arah yang lebih terstruktur dan berbasis kualitas. Mari kita bedah dalam 3 senjata rahasia ini buat ringgit dan Malaysia perkasa. Oke, jadi sepanjang tahun 2025 totohan ini, ringgit Malaysia ini terus mengalami apresiasi kuat dan menjadi salah satu mata uang dengan kinerja terbaik di Asia. Pada awal tahun 2025 ini kita lihat nilai tukar ringgit masih berada di level 4,46 per dolar AS, namun seiring perjalanan 2025 ringgit ini terus menguat hingga mencapai 4,1
per dolar AS di akhir periode atau menguat sekitar 7,6% secara year to date. Nah, penguatan ini terjadi di tengah kondisi global yang masih dipenuhi tekanan. Namun fundamental Malaysia ini menunjukkan penguatan melalui surplus perdagangan yang konsisten, arus investasi asing langsung yang meningkat, serta kinerja makroekonomi yang relatif stabil. Nah, jika dibandingkan dengan mata uang lainnya di Asia, ringgit ini menjadi outperformer sepanjang tahun ini, tahun 2025. Dan tercatat ringgit ini menguat sekitar 12,53% terhadap rupiah, dan ini terhadap dolar Singapura ini menguat 11,88% dan 6,43% terhadap yen Jepang. Ringgit juga naik 3,08% terhadap dong Vietnam serta 2,39% terhadap baht Thailand. Nah, penguatan ini membuktikan bahwa pasar memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi ya terhadap ekonomi Malaysia, baik dari aspek perdagangan, investasi maupun proyeksi kebijakan fiskal dan juga moneter. Nah, faktor utama kekuatan ekonomi Malaysia ini ada pada neraca dagang yang terus mencatatkan surplus dalam jumlah besar. Nah, sepanjang tahun terakhir, tren grafis ini menunjukkan nilai ekspor ini selalu berada di atas nilai impor. Nah, dengan gap yang cukup konsisten ya gapnya. Dengan asumsi kurs 4.000 per ringgit gitu ya, 4.000 rupiah per ringgit, ekspor Malaysia ini bertahan di rentang 250 triliun rupiah hingga 580 triliun rupiah per bulan. Sementara impor ini ada di kisaran 210 triliun sampai 500 triliun rupiah, yang artinya ada memang selisih yang rata-rata itu mencapai 50 triliun hingga 120 triliun per bulan. Dan pada bulan September 2025, surplus ini menyentuh sekitar 79,6 triliun dan menjadi salah satu yang tertinggi dalam setahun terakhir. Nah, surplus dagang yang besar dan tahan lama ini memberi Malaysia pasokan dolar yang stabil. Nah, dampaknya apa? Jadi dampaknya itu tekanan terhadap kebutuhan intervensi bank sentral menurun, sehingga nilai ringgit ini cenderung terjaga meski ekonomi global itu dipenuhi gelombang ketidakpastian. Selanjutnya, arus investasi asing atau foreign direct investment ini menjadi pondasi utama penguatan ekonomi Malaysia dalam 2 tahun terakhir. Nah, dalam 18 bulan, Malaysia ini mencatat approved investment terbesar sepanjang sejarah, menembus 575 miliar ringgit Malaysia ya. Dan tingkat realisasi investasi juga menanjak nih dari yang hanya 70% begitu pada tahun 2022 ini menjadi 85% ya saat ini di tahun 2025, yang artinya komitmen investasi bukan sekedar angka di kertas gitu, tapi benar-benar berubah menjadi proyek dan aktivitas ekonomi di lapangan. Nah, dampaknya ini terlihat jelas dari kebangkitan sektor real, khususnya konstruksi dan juga manufaktur. Jadi sektor konstruksi ini bahkan tumbuh double digit sepanjang 3 kuartal pertama 2025, didorong percepatan pembangunan pabrik, fasilitas produksi baru, dan juga ekspansi kawasan industri. Momentum FDI ini makin kuat berkat masuknya pemain teknologi global ke Malaysia. Nvidia bersama YTL Power ini menandatangani investasi senilai 10 miliar ringgit Malaysia untuk mendirikan pusat data AI berbasis GPU, dan proyek ini menciptakan ekosistem AI nasional termasuk pengembangan sovereign large language model Malaysia. Nah, data grafis ini menunjukkan ya net FDI ini semakin kokoh sejak tahun 2016 di sekitar sini nih. Konsisten di rentang 30 hingga 70 triliun per kuartalnya, dan bahkan terjadi lonjakan yang cukup besar di sini pada kuartal-kuartal tentu seperti kuartal 1 di tahun 2020
di level 11,5 triliun gitu ya, mencapai segitu, dan di kuartal 4 2021 ini mencapai 86 triliun, dan kuartal 3 2023 di sekitar 78 triliun gitu. Dan derasnya arus modal ini bukan hanya menambah nominal investasi, tapi langsung mendorong ekspansi manufaktur berteknologi tinggi, industri semikonduktor, dan pertumbuhan pusat industri baru di Malaysia. Nah, daya tarik terbesar Malaysia di mata investor global ini ada produktivitas tenaga kerja yang unggul dibandingkan negara-negara kawasan. Dari data Bank Dunia menunjukkan Malaysia itu menempati posisi teratas loh di Asia Tenggara. Bahkan dia itu posisinya ada di atas China ini nomor 2 ya. Nah, grafis ini menegaskan bahwa produktivitas Malaysia ini mampu mengalahkan Thailand, Mongolia, Filipina, bahkan negara kita Indonesia gitu, yang terpisah selisih yang cukup nyata ya selisihnya ini. Dan artinya output per jam kerja ini lebih besar, efisiensi operasional ini lebih tinggi, dan daya saing tenaga kerjanya ini lebih terukur di Malaysia. Tingginya skor produktivitas ini juga menunjukkan penguatan kualitas SDM Malaysia, khususnya di sektor yang membutuhkan kompetensi teknis dan juga presisi. Jadi nggak mengherankan nih jika perusahaan global di industri semikonduktor, elektronik, selanjutnya ada perangkat medis, baterai, hingga energi hijau ini memilih Malaysia sebagai basis produksi dan perluasan kapasitas pabrik baru. Dan secara khusus, industri semikonduktor ini sangat mengandalkan kecepatan produksi, stabilitas operasional, dan juga ketelitian teknikal. Dan SDM Malaysia ini telah mampu memenuhi 3 syarat penting ini ya, sehingga menempatkan Malaysia ini dalam posisi unggul, posisi 1 dalam perebutan investasi manufaktur berteknologi tinggi di Asia. Nah, dari data ini bisa jadi catatan positif dan juga pemacu semangat ya bagi kita, bagi Indonesia. Dengan potensi pasar, SDM, dan juga sumber daya yang besar, Indonesia ini masih memiliki ruang untuk mengejar atau bahkan bisa melampaui Malaysia. Kunci utamanya ini adalah eksekusi, konsistensi, dan juga transformasi berkelanjutan. UMR Malaysia ternyata lebih tinggi dari Indonesia. Namun biaya hidup di sana juga lebih murah loh. Sampai narasumber ini ngomong kalau ada yang salah dengan negara kita. Jadi beberapa waktu lalu ada seorang tokoh yang diundang di sebuah pembicaraan, dan beliau mengatakan bahwa UMR Malaysia itu lebih tinggi loh daripada Indonesia, tapi biaya hidup di sana lebih murah. Beliau memberikan sebuah contoh yang sangat simpel sekali. Misalnya warga Malaysia ingin berkendara menggunakan tol dengan jarak 480 km. Nah, ternyata harga untuk menempuh perjalanan itu adalah Rp170.000. Sedangkan kata bapak ini, kalau di Indonesia nih ingin berkendara dari Jakarta ke Semarang itu bisa tembus Rp500.000 loh, padahal jaraknya lebih pendek. Ada lagi contoh yang sangat mencengangkan. Di Malaysia harga BBM RON 95. Sekali lagi RON 95 teman-teman. Ini benar-benar RON 95 ya, bukan yang dioplos-oplos. Itu harganya adalah Rp7.000 per liter. Bandingkan dengan Indonesia. Ini yang menyebabkan adanya ketimpangan yang luar biasa. Bayangkan saja dengan UMR yang lebih tinggi daripada Indonesia, warga Malaysia bisa hidup lebih hemat dibandingkan orang Indonesia. Otomatis orang-orang di sana pasti sejahtera dong, karena hidup mereka tercukupi. Sampai tokoh ini mengatakan ada yang salah dengan negara kita. Kaget gue, sekarang Rp1 udah tembus Rp4.000 anjir. Gak kerasa ya, perasaan kemarin baru 3.000-an dah. Simpelnya ya, orang Malaysia kalau datang ke kita, beli barang kita itu jadi lebih murah. Sebaliknya, kalau orang Indonesia ke Malaysia, beli barang Malaysia jadi lebih mahal. Belum lagi cukainya. Dari sini aja udah kelihatan lah ya, mostly enaknya tuh di siapa, gak enaknya di siapa. Seingat gue, dulu di era SBY ada persaingan yang ketat antara Indonesia dan Malaysia. Bahkan di sosmed aja, orang Indonesia sama orang Malaysia itu bisa berantem anjir. Cuma ya di era sekarang boro-boro saingan gitu, kitanya yang serba kalah. Mata uang kalah, kekuatan paspor kalah banget itu, kesehatan juga kalah, mulai banyak orang Indonesia yang berobat ke Malaysia. Kecepatan internet kalah, BBM kalah, telak. Sekarang mah mau ngelawan juga nggak bisa, emang kalahan. Ibarat mau di recall juga ya mau gimana. Makanya nggak heran gitu, Malaysia diproyeksikan oleh banyak orang itu menjadi negara maju selanjutnya di Asia Tenggara. Kalau gue amati, mata uang ringgit Malaysia ini kayaknya tiap tahun ke tahun gambarnya itu nggak pernah berubah ya. Kayak mata uang Indonesia yang selalu berubah, baik ukurannya, gambarnya, dan juga tokoh yang ada di mata uangnya. Sedangkan nih, kalau mata uang ringgit Malaysia itu cenderung tetap sama aja dari tahun ke tahun. Dan bahkan kalau kita lihat nih, itu semua sisi mata uang ringgit berapapun nilainya itu tokohnya sama aja. Nah, yang membedakan itu antar mata uang itu sisi gambar belakangnya.
Pada sisi depan uang kertas ringgit Malaysia itu bergambar Tuanku Raja Abdul Rahman yang di Pertuan Agung atau penguasa tertinggi pertama Malaysia. Sedangkan pada sisi belakangnya itu berisi gambar-gambar yang berkaitan dengan budaya Malaysia seperti keajaiban alam, flora dan fauna, serta pencapaian teknologi dan juga ekonomi. Nah, berdasarkan catatan, tokoh yang tertera pada mata uang ringgit Malaysia tertera wajah yang di Pertuan Agung Malaysia yang pertama, yaitu Tuanku Abdul Rahman, Raja dari Negeri Sembilan ya. Beliau ini adalah yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan, bertaraf Sultan atau Raja dari tahun 1933 sampai 1960. Nah, seperti yang kita tahu nih, kalau Negeri Sembilan di Malaysia ini adalah sebuah negeri atau wilayah yang dihuni oleh suku Minangkabau semenjak abad ke-15. Nah, Tuanku Abdul Rahman yang gambarnya ada di mata uang Malaysia ini itu adalah keturunan kelima dari Sultan Abdul Jalil dari Pagaruyung, Sumatera Barat, Indonesia. Sah, ringgit jadi mata uang Asia terkuat di dunia. Dengan fundamental ekonomi yang solid dan kepercayaan investor yang meningkat, ringgit kini tampil sebagai salah satu mata uang terkuat di Asia. Sementara rupiah terus tertekan hingga menembus Rp4.000 per ringgit, titik terlemah dalam 18 tahun terakhir. Jadi, langkah apa yang bisa diambil BI sekarang? Ternyata mata uang Malaysia mata uang terkuat di dunia. Karena mau kalian apain pun gak bakalan hancur. Gue coba sekuat tenaga pun gak bisa robek sama sekali. Bahkan gue udah coba gunting pun juga gak robek. Tes pertama kita masukin ke mesin cuci. Apakah uang Malaysia ini bakal selamat? Ini muternya kenceng banget. Dan ternyata setelah 1 jam muter, duitnya gak rusak sama sekali. Selanjutnya gue ikat ringgit ini di tali. Apakah uang Malaysia bakal tahan? Dan ternyata ringgitnya bisa nahan barbel. Ternyata uang Malaysia beneran kuat banget. Tes terakhir kita tarik pakai motor. Apakah uangnya bakal robek? Tapi walaupun udah ditarik pakai motor, malahan talinya yang putus dan uangnya selamat. Punya duit ringgit Malaysia 32 ringgit, kalau dirupiahin berapa duit ya? Mari kita tukerin. Let's go. Tapi sebelum OTW, kita bakalan spill tipis-tipis dulu uang Malaysianya. Di sini ada pecahan 20 ringgit, 10 ringgit, 5 ringgit, dan 1 ringgit. Ada koin-koinnya. Kalau koin ini 50 sen, belakangnya ada layangan apa ini? Pegon ceper gak tahu bulanan ini. Ini 50 sen juga. Coba ini layangan apa guys? Ada yang tahu gak? Yalah, kita langsung OTW karena perjalanan kita cukup lumayan jauh dari Cikajang Garut menuju Garut Kota. Mari kita OTW. Let's go. Gua lagi istirahat dulu karena perjalanan masih jauh. Oh iya, gue tuh pengen tahu nukerin mata uang asing ke rupiah itu bisa kemana aja sih selain ke bank? Daripada bingung, tanya langsung aja ke Dola yuk. Halo Dola, kalau nukerin mata uang asing itu kemana aja sih selain ke bank? Dan ternyata jawabannya adalah ke money changer. Setelah gue cek, ternyata lokasi money changer itu lebih dekat daripada ke bank. Aplikasi Dola ini benar-benar ngebantu banget saat gue butuhkan. Oh iya, selain itu Dola ada fitur pekerjaan rumah loh. Kalian bisa scan atau upload foto, langsung dijawab jawabannya sama Dola. Dan bisa tanya-tanya tugas apapun, pokoknya lengkap deh. Dan aplikasi ini tuh gratis, jadi tunggu apa lagi, yuk download sekarang juga. Let's go. Oke, bismillah, kita lanjut perjalanannya guys. Alhamdulillah guys, akhirnya udah nyampe di money changer nih. Perjalanannya bukan main, karena di Cikajang belum ada Nanti kita bakalan dapat berapa duit nih kurs jualnya ya. Teh, Ya, enggak. kurs jual teh berapa sekarang 1 ringgit? Malaysia. Malaysia boleh. Ini ada berapa? Gak tau, ini 32 kalau gak salah. Dihitung dulu ya. Boleh. Ini untuk Malaysianya kita terima. Cuman kalau yang pecahan 1 belum ya. Oh, belum. Kita mulai terimanya dari yang pecahan 5. Oh, gitu. Jadi yang 1 ringgitnya belum. Oke. Kalau ini teh, saya tuh punya koin sen. Kalau koin belum Oh, belum. Kita terima yang kertasnya aja. Nah ini untuk ringgit Malaysianya, kalau yang sobek ini belum terima ya. Oh, sobek. Oh. Jadi sobek itu yang bagian ininya udah hilang, udah nggak ada. Oh gitu. Kalau ada sobekannya nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Masih bisa, tapi kan ini udah hilang. Jadi ini belum bisa. Jadi 30 ringgit ya. Ya. Kalau ini aman teh? Aman ini semua. Ini bahannya yang kertas, ini yang plastiknya nggak apa-apa. Ini untuk di 1 ringgitnya itu di 3.000 rupiah. Ini masuknya pecahan kecil ya. Kalau pecahan yang 50 ke atas itu masuknya pecahan besar. Kalau pecahan 50 berapa teh? Kalau pecahan yang 50 paling di 3.700 per 1 ringgitnya sampai 3.800. Gimana banyaknya sih? Kalau banyak masih bisa nambah lagi gitu. Berarti ini 30 dikali 3.000 jadi 90.000 ya. Totalnya jadi 90.000. Sebenarnya gue tuh gak mau nukerin buat kenang-kenangan, tapi biar kalian tahu gitu. Ini gak apa-apa, ini nih buat koleksi ya.
Jadi ditukar, jadi ininya 100.000 KH-nya ya. Oke, Yang siap. 10.000-nya diambil. Oke, makasih Teh. Ya, diterima ya. Ya. Jadi cepet. Lumayan. Buat apa? Sisanya 12 ringgit sama uang koin sen. Serunya nanti gue bikin konten apa lagi tentang uang ringgit. Jangan lupa di komen. Let's go. Waduh, ringgit Malaysia lagi pamer otot nih di Asia. Sekarang aja 1 ringgit tembus di kisaran 4 ringgit 12 sen per dolar Amerika Serikat. Dan ini adalah level tertinggi dalam setahun. Kalau dibandingin sama rupiah, 1 ringgit udah setara 4.047 rupiah. Padahal di awal tahun cuma sekitar 3.500-an. Naiknya ngeri banget kan? Nah, ringgit makin perkasa gara-gara dolar Amerika loyo, harga minyak stabil, dan ekonomi Malaysia yang kelihatan solid. Sementara rupiah, ya gitu deh, masih berjuang lawan tekanan global. Duh, semangat terus ya rupiah, jangan mau kalah terus dong sama tetangga sebelah.